Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dalam acara kita pada hari ini. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya untuk membacakan tertib acara kita. Yang pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua, doa. Yang ketiga, sambutan sekaligus pembukaan rapat. Yang keempat, pemaparan PKPU RI nomor 6 tahun 2021 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 dan pembacaan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 bulan Desember tahun 2021. Yang kelima, tanggapan dan masukan dari peserta rapat. Yang keenam, isoma. Yang ketujuh, penandatanganan berita acara rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 bulan Desember tahun 2021. Yang kedelapan, penyerahan berita rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 bulan Desember tahun 2021 oleh KPU Kabupaten Toba kepada peserta rapat. Dan yang kesembilan adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke acara yang pertama. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya doa kepada Bapak Mikael Francisco Nainggolan. Kami persilakan dengan hormat. Mari kita bersatu dalam doa. Doa akan saya bawakan dalam ajaran Kristen Protestan. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, atas rahmat kebaikan-Mu. Kami dapat berkumpul di tempat ini dan melalui daring untuk mengikuti rapat, koordinasi, dan pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan triwulan keempat bulan Desember tahun 2021. Tuhan, kiranya rapat pada hari ini tuntunlah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya rapat ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga Tuhan, aktivitas kami pada hari ini, kiranya Tuhan yang menuntun, kiranya Tuhan yang beserta kami. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak luput dari segala dosa dan kesalahan. Kiranya belas kasihan-Mu lah yang menghapuskan dosa kesalahan kami. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan rapat koordinasi kepada Bapak Ketua KPU Kabupaten Toba, Bapak Henry Marudin H. Pardosi. Kami persilakan dengan hormat. Horas, selamat sore untuk kita semua yang saya hormati Bapak-Bapak di Kabupaten Toba atau yang mewakili, Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Kodim atau yang mewakili tampak belum hadir.
Dinas Catatan Sipil atau yang mewakili, Kepala Lapas atau yang mewakili, kemudian para pimpinan partai yang hadir di sini yang saya hormati dan saya banggakan, Kominfo atau yang mewakili, kemudian rekan seperjuangan kami, Bawaslu, hadir komisioner beserta 2 staf. Yang saya hormati teman-teman komisioner KPU Kabupaten Toba, Sekretaris KPU Kabupaten Toba, para Kasubag dan staf sekretariat KPU Kabupaten Toba yang hadir pada kesempatan ini. Bapak dan Ibu sekalian, pertama sekali kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan penyelenggaraannya kita berkumpul pada kesempatan ini di Aula KPU Kabupaten Toba untuk mengikuti rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 tepat jatuh di bulan Desember tahun 2021. Bapak dan Ibu sekalian, perlu kami beritahukan bahwa pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sesuai dengan PKPU 6 tahun 2021 dilakukan setiap bulan. Dan triwulan pertama, kedua, ketiga, keempat itu menghadirkan pihak eksternal atau semua pemangku kepentingan yang diikutkan dalam rangka rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Dalam PKPU 6 tahun 2021 disebut ada forum koordinasi pada pasal 10. Forum koordinasi yang dimaksud ada beberapa bagian penting. Pertama itu Forkopimda. Kenapa diikutkan Forkopimda? Tentu ada alasan-alasan tertentu karena banyak data pemilih bersumber dari Forkopimda. Lalu yang kedua Bawaslu, lalu yang ketiga ada pemerintah tingkat desa, tingkat kecamatan, bahkan dalam PKPU 6 disebutkan kepala dusun pun ikut, RT RW. Jadi sebenarnya skop yang kita adakan hari ini dan dipersiapkan untuk kegiatan ini ada 2. Pertama luring dengan mengikutkan Forkopimda dan pemangku kepentingan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Kabupaten Toba dan Kabupaten Toba, termasuk pimpinan partainya. Lalu kita adakan juga daring, mengikutkan seluruh camat, mengikutkan seluruh kepala desa dan lurah yang ada di Kabupaten Toba, dan mengikutkan semua kepala dusun. Di Habinsaran ada kepala RT, mudah-mudahan mereka ikut. Ada kepala RW juga di Kecamatan Habinsaran. Satu-satunya di Kabupaten Toba yang punya RW RT. Hanya di Kecamatan Habinsaran. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin kita capai dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan? Pertama sekali, kita mau mendapatkan data pemilih yang akurat sepanjang bulan pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dilakukan. Kenapa harus diakuratkan secara terus-menerus? Pastilah ada hubungannya kemudian dengan DPS yang akan dikeluarkan nanti jelang pemilihan. Karena dari sana nanti semua data kita ini akan ditambah dengan DP4 dan disandingkan menjadi DPS. Begitu perlukah data pemilih ini kita akurasi secara terus-menerus? Iya, harus. Supaya tidak ada yang kehilangan hak pilih. Dan supaya tidak ada lagi yang TMS tidak memenuhi syarat, misalnya meninggal dunia, bisa juga TMS sebagai pemilih karena seorang warga masuk menjadi anggota TNI atau Polri. Tapi bisa juga warga yang pensiunan TNI Polri menjadi pemilih baru. Karena dia sudah pensiun, itu harus kita daftarkan. Itulah gunanya kenapa kita adakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Mudah-mudahan data yang kami sajikan
pada kesempatan ini berkenan untuk kita, dan kami sangat mengharapkan kontribusi Bapak Ibu sekalian untuk membangun sistem ini jauh lebih baik ke depan. Ada proyek KPU Provinsi Sumatera Utara yang namanya Sidarli. Jadi kita bisa buka Sidarli, itu semacam aplikasi alat bantu. Ketika kita buka alat ini, aplikasi ini, kita bisa daftarkan seorang pemilih yang belum terdaftar. Kalau kita lihat dalam daftar pemilih di Sidarli, tidak ada namanya. Itu juga cukup membantu kami karena nanti ada rekapnya untuk KPU Kabupaten Toba. Atau misalnya TMS, tentu bisa juga kita buatkan dalam aplikasi alat bantu Sidarli yang kami sebutkan tadi. Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan data yang kami sajikan ini mendekati angka sempurna, walaupun dimungkinkan bahwa ada yang tertinggal di lapangan, karena memang tidak ada pemutakhiran secara langsung kami laksanakan. Ini berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari desa dan kelurahan, dan mudah-mudahan informasi yang diberikan ini sungguh-sungguh sudah tepat jumlah dan tepat namanya atau status kependudukan yang akan dimasukkan jadi pemilih baru pada tingkat KPU Kabupaten Toba. Dengan berharap penyelenggaraan dan berharap juga izin kita semua, maka sore hari ini secara resmi rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka pemutakhiran data pemilih berkelanjutan triwulan keempat di tingkat KPU Kabupaten Toba secara resmi saya buka. Terima kasih kepada Bapak Ketua. Acara selanjutnya, pemaparan PKPU RI nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 dan pembacaan rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 bulan Desember tahun 2021. Kepada Bapak Charles Pangaribuan selaku Divisi Program dan Data kami persilakan dengan hormat. Baik Bapak Ibu sekalian, yang kami hormati seluruh peserta forum koordinasi PBB tingkat Kabupaten Toba periode bulan Desember tahun 2021. Kenapa ada forum ini? Tentu didasari dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, salah satu tugas KPU Kabupaten Kota itu adalah memelihara, melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dan terus-menerus. Selanjutnya, next. Sebagai dasar hukum pada pelaksanaan forum koordinasi PDPB tingkat Kabupaten Toba, itu juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan kepala daerah. Dan yang terakhir sebagai dasar hukum pelaksanaan ini baru terbit pada bulan Desember tahun 2000, kalau bulan November tahun 2021, yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, forum kita ini diatur dalam pasal 10 PKPU tersebut. Next. Adapun yang menjadi prinsip PDPB, yang pertama ada 9 prinsip tadi. Yang pertama, komprehensif, merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih secara lengkap dan luas yang meliputi semua warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih
yang berada di dalam negeri dan di luar negeri. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2024 tentu kita akan melaksanakan pemilu secara nasional. Berkaca pada pemilu tahun 2019 yang lewat, ketika ada beberapa warga Toba yang tinggal di luar negeri, tapi tidak terdaftar dalam DPT, tentu yang bersangkutan tidak berhak lagi memilih, walaupun dia memiliki KTP elektronik. Bagaimana kita ketahui, memang bisa memilih menggunakan KTP, tapi harus di daerah sesuai dengan domisili KTP yang bersangkutan. Jadi kalau ketika warga Toba ada di Jawa waktu kuliah, ketika dia yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih, maka secara otomatis hak yang bersangkutan tidak bisa digunakan. Maka dengan itu, karena ini memang hak, sudah sepantasnya warga itu melindungi haknya. Di samping KPU Kabupaten Toba melindungi hak yang bersangkutan, tentu harapan kami nanti seluruh warga Kabupaten Toba itu bisa didaftar walaupun keberadaannya tidak di Kabupaten Toba atau tinggal di luar Kabupaten Toba. Kita contohkan pada warga Toba yang melakukan pendidikan di luar Kabupaten Toba. Selanjutnya prinsip yang kedua, inklusif, merupakan prinsip yang mengikut sertakan kementerian, lembaga, pemerintahan daerah, dan pihak-pihak terkait lain dalam membantu kegiatan penyelenggaraan PDBB. Nah, di Kabupaten Toba ini sudah kita laksanakan pada bulan Mei tahun 2021 yang lewat. Kita sudah coba melakukan semacam koordinasi ke seluruh stakeholder secara khusus ke tingkat desa kelurahan. Hasilnya memang kita dapat ada pergerakan data dari setiap desa kelurahan di Kabupaten Toba. Dan ini juga menjadi harapan kami kepada stakeholder yang ada di kabupaten, pimpinan partai politik, kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil, TNI, Polri, dan seluruh kepala desa, camat, dan bahkan tingkat dusun di Kabupaten Toba. Harapan kami seluruhnya terlibat dalam pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. Prinsip yang ketiga, akurat, merupakan prinsip penyusunan daftar pemilih yang mampu memuat informasi terkait pemilih yang benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita tahu pada tahun 2020 yang lewat kita telah melaksanakan pilkada, ada beberapa data yang perlu kita benar-benar cermati. Kenapa kami sampaikan ini? Tentu dalam pelaksanaan pemungutan suara kemarin, ada beberapa data pemilih DPTB yang kurang lengkap. Artinya dalam pencatatan tersebut, para KPPS kita tidak mengikut sertakan nomor KK yang bersangkutan. Tentu dalam hal syarat sebagai pemilih, ketika yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, dia bisa menggunakan KTP. Pemilih ini hanya membawa KTP elektronik, tentu tidak membawa KK. Dalam hal ini kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak Dukcapil untuk mendapatkan KK pemilih yang belum bisa kita dapat sewaktu pelaksanaan pemutakhiran data pemilih atau menginput data DPTB hasil pilkada kemarin ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip yang kelima, terbuka, merupakan prinsip penyelenggaraan PDPB yang dilakukan secara terbuka untuk pemilih yang memenuhi syarat. Dalam keterbukaan ini juga, KPU Provinsi Sumatera Utara sudah meluncing yang namanya SIDARLI, Sistem Pendaftaran Pemilih.
harapan kami nanti masyarakat aktif bisa melaporkan secara mandiri ketika yang bersangkutan tidak terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, prinsip yang keenam, responsif merupakan prinsip yang membuka kesempatan pemberian tanggapan terhadap masukan dalam penyelenggaraan PDPB. Hal ini perlu kami tegaskan, selama ini kami kurang tanggapan dari seluruh stakeholder, baik itu parpol, masyarakat, dan pihak-pihak lain. Kurang tanggapan. Harapan kami ke depan dalam pelaksanaan PDPB ini sesuai dengan prinsip PDPB responsif ini, seluruh stakeholder bisa memberikan masukan. Jadi tidak semata-mata data kami ini sudah akurat. Tidak bisa kami jamin data yang kami sajikan tersebut sudah akurat. Jadi bisa dilakukan atau diberikan tanggapan kepada kami. Selanjutnya prinsip yang ketujuh, partisipatif merupakan prinsip membuka partisipasi seluas-luasnya kepada semua warga negara untuk mengusulkan data pemilih dalam penyelenggaraan PDPB. Jadi untuk menuju persiapan tahun 2024 ini, sebelum kita tetapkan jumlah TPS-nya, sebelum kita rencanakan jumlah anggarannya dalam pemilihan 2024, baik itu pemilu secara nasional maupun pilkada daerah, harapan kita seluruh masyarakat atau warga Kabupaten Toba secara umum dan secara khusus kepada pemangku kepentingan dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan PDPB ini. Selanjutnya prinsip yang ke-8 adalah akuntabel, yang merupakan prinsip memberikan kejelasan fungsi dan tugas serta akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan serta pelaporan hasil PDPB. Yang terakhir yaitu prinsip pelindungan data pribadi, yang merupakan prinsip yang memberikan pelindungan terhadap hak sipil, dasar warga negara, privasi, dan data pribadinya. Kami pastikan KPU Kabupaten Toba dalam melakukan pelindungan data ini tetap menjaga kerahasiaan data seluruh warga Kabupaten Toba. Bisa kita pastikan, kalaupun ada pengumuman di kita, di tengah atau pengumuman DPB, baik itu perubahannya, jadi kita umumkan perubahan itu tidak ada NIK, tidak ada NKK. Boleh dicek di website KPU Kabupaten Toba, di sana sudah ada pengumuman DPB bulan November lalu. Jadi yang kita muat itu hanya nomor, kecamatan, desa, TPS, nama pemilih, jenis kelamin, disabilitas. Selebihnya tidak kita muat, baik itu NIK, NKK, tanggal lahir, atau yang lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, next, tujuan DPB, ada 3 tujuan DPB. Yang pertama, seperti yang termaktub dalam undang-undang tadi, KPU diwajibkan tujuannya adalah memelihara, memperbaharui, mengevaluasi DPT pemilu atau pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan, yang digunakan untuk penyusunan DPT pada pemilu atau pemilihan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam tujuan yang pertama ini, KPU Kabupaten Toba ketika menerima yang namanya DP4 dari pemerintah,
nanti hanya tinggal melakukan sinkronisasi data ke DPB tersebut. Dengan cara bagaimana? Sinkronisasi data tersebut tentu kita tinggal melakukan atau melaga ketika DP4 yang lewat, kita laga dulu pertama dengan pemilih yang sudah TNS. Jelas ini tidak akan masuk lagi dalam daftar pemilih untuk pemilihan tersebut. Selanjutnya kita akan melaga lagi ke dapat DPT terakhir. Siapa-siapa saja yang belum masuk dari DP4 tersebut ke dalam DPP untuk selanjutnya diturunkan sebagai daftar pemilih. Perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Di tahun 2022 nanti juga kita akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang diperkirakan itu sampai pada bulan September tahun 2022 atau sampai pada saat pemerintah menyampaikan DP4 kepada KPU Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan DPP yang kedua yaitu menyediakan data dan informasi pemilih berskala nasional dan daerah mengenai data pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir. Dan tujuan yang ketiga, memutakhirkan data pemilih dengan menggunakan teknologi dengan tetap menjamin kerahasiaan data. Dalam tujuan yang ketiga ini, seperti yang kami sampaikan tadi, KPU Provinsi Sumatera Utara apabila kita membuka link atau website KPU Kabupaten Toba itu sudah ada pilihan di sana untuk Sidarli. Walaupun kita mencari data atau memasukkan NIK kita ke sana, secara otomatis nanti tampilannya NIK itu pasti dibintangi, NKK itu pasti dibintangi. Jadi kalau merasa ada perubahan silakan saja dibuat perubahan dari data tersebut ketika kita melakukan perubahan. Nanti secara otomatis pihak KPU Kabupaten Toba akan menghubungi pihak yang melakukan perubahan. Next. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan PKPU 6 tadi, kita juga ada beberapa syarat, yaitu syarat untuk memilih. Yang pertama, genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Pada saat kapan genap usianya 17 tahun? Nah, ketika kita melakukan rekapitulasi atau forum pada saat ini, karena kita tidak dimungkinkan untuk melakukan sampai pada tanggal 31 Desember, biasanya KPU Kabupaten Toba itu melakukan rekapitulasi ini pada akhir bulan atau pada awal bulan berjalan untuk merekapitulasi daftar pemilih sebelumnya. Karena ini akhir tahun, kita melakukan rekapitulasi ini pada tanggal 27, tapi dalam hitungan kita sudah kita hitung sampai pada tanggal 31 Desember 2021. Artinya, ketika ada warga yang mendaftar sebagai pemilih yang kelahirannya tanggal 31 Desember tahun 2004 atau sudah genap berusia 17 tahun, itu ketika yang bersangkutan sudah melakukan perekaman KTP, sudah bisa kita masukkan sebagai pemilih. Syarat yang kedua, tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, berdomisili di wilayah negara kesatuan Indonesia yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Jadi, seperti yang kami sampaikan tadi, ketika ada warga kita atau anak-anak kita yang melakukan pendidikan di luar Kabupaten Toba ini, wajib kita daftarkan, tapi tidak bisa didaftar di Jawa sana, harus didaftar di Kabupaten Toba.
Syarat yang kelima, dalam hal pemilih belum mempunyai KTP elektronik dapat menggunakan surat keterangan. Ketika dia sudah melakukan perekaman, tentu sudah bisa dikeluarkan suketnya dari pihak Dukcapil. Syarat yang terakhir, tidak sedang menjadi anggota TNI atau Polri. Next. Lalu data-data apa saja yang perlu dilakukan pemutakhiran secara berkelanjutan? Yang pertama, data pemilu atau pemilihan terakhir. Tentu ini juga secara berkelanjutan akan kita lakukan pemutakhiran. Data pemilih baru nanti akan kami jelaskan, ada dua jenis data pemilih baru ini. Yang ketiga, data kependudukan yang dikonsolidasikan setiap 6 bulan sekali oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. Yang keempat, data pemilih yang tidak memenuhi syarat, nanti akan kami terangkan apa-apa saja itu. Yang kelima, data penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tetap, tapi belum memiliki dokumen kependudukan. Dan perlu kami informasikan sesuai dengan PKP 6 tadi, jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS itu adalah sebanyak 500 orang. Maka dalam forum kita nanti akan kami sampaikan bahwasanya di Kabupaten Toba telah terjadi perubahan jumlah TPS dari sebelumnya sejumlah 477 sewaktu pilkada yang lewat, pada saat ini sebanyak 487 atau bertambah 10 TPS. Next. Tadi sudah kami sampaikan ada dua jenis pemilih baru. Yang pertama dengan kode B1, jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti ketika kita melihat pengumuman DPB di websitenya KPU Kabupaten Toba, ketika dalam keterangan disebutkan B1, jangan kita kira negatif ya Bapak Ibu sekalian, itu hanya pengkodean di KPU. B1 itu adalah pemilih pemula. Artinya siapa pemilih pemula ini? Kalau kita menghitung kelahiran 10 Desember tahun 2003 sampai dengan 31 Desember tahun 2004, itulah orang-orang yang disebut menjadi pemilih pemula. Tentu pada tahun 2024 yang bersangkutan baru pertama sekali melakukan hak pilihnya. Lalu ada sebutan B2 untuk pemilih baru, itu pemilih pindah datang. Baik itu dari luar Kabupaten Toba, baik itu antar kecamatan atau antar desa dalam Kabupaten Toba. Jadi ada pembedaan sekarang antara di pemilih baru ini antara pemilih pemula dan pemilih datang yang disebut dengan pemilih baru. Selanjutnya dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga ada 3 jenis yang dapat dilakukan perubahan data. Dengan kode U1 yaitu ubah elemen data, ada nama atau NIK atau NKK yang dirubah dari si pemilih tersebut. Selanjutnya ada U2, ubah alamat asal. Yang ketiga ada ubah alamat tujuan. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis pemilih TMS yang kita sebut tadi, ada perubahan dari pelaksanaan pemutakhiran data pemilih sebelumnya atau coklit sebelumnya. Kalau di coklit, kode 1 itu adalah pemilih yang sudah meninggal. Tapi dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, kode 1 itu adalah pemilih yang pindah keluar atau pindah
dari Kabupaten Toba. Yang kode 2 menjadi meninggal dunia, kode 3 ganda, kode 4 di bawah umur, kode 5 tidak dikenal, kode 6 TNI atau warga yang beralih status menjadi TNI, kode 7 warga yang beralih status menjadi Polri, kode 8 hak pilih warga yang dicabut oleh pengadilan, yang ke-9 bukan penduduk, yang ke-10 belum ber-KTP elektronik. Kalau dulu yang namanya belum KTP ini belum disebut dengan TNS. Tapi pada saat ini dan pemilu yang akan datang, perlu kami informasikan seluruh pemilih yang belum memiliki KTP elektronik atau suket dari DPT kita saat ini akan di DNS-kan. Nanti KPU Kabupaten Toba akan melakukan penyandingan data kembali walaupun dalam DPT tersebut ada disebut keterangannya K sudah memiliki KTP elektronik atau S, ini juga akan kita laga dengan pihak Dukcapil. Jadi siapa-siapa saja orang yang belum melakukan perekaman atau belum memiliki KTP elektronik akan kita coret dari daftar pemilih kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, next. Ini kami sampaikan tadi bagaimana cara kita kalau bisa kita praktekkan sekarang. Untuk lebih mudahnya kita bisa mengunjungi website KPU Kabupaten Toba di halaman https://kap-toba.kpu.go.id. Pilih salah satu, ada di sana yang namanya Sidarli. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju Sidarli KPU Sumut. Next. Seperti yang kami sampaikan tadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan dalam melakukan DPB ini ada 2 kecamatan yang mengalami perubahan jumlah TPS. Yang pertama, Kecamatan Baligi dari 87 TPS menjadi 96. Yang kedua, Laguboti dari 52 TPS menjadi 53. Inilah kecamatan yang mengalami perubahan TPS sampai pada bulan Desember tahun 2021. Next. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dari data pemilih pemula yang berhasil kami himpun, seperti kami sampaikan tadi, dari kelahiran 10 Desember tahun 2003 sampai pada tanggal 31 Desember 2004, ada pemilih tersebut atau warga atau potensi pemilih pemula yang bisa kita himpun sebanyak 4.840 yang terinci di Kecamatan Ajibata itu ada 193, Baligi 1066, Bonatua Lunasi 136, Porbor 255, Habinsaran 462, Laguboti 549, dan seterusnya. Kalau ini bisa nanti kami share di website KPU Kabupaten Toba, silakan di-download atau dicek aja di website KPU Kabupaten Toba, nanti akan kami share. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita akan melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan khusus bulan Desember tahun 2020. Ambil ke rekapitulasi langsung, nanti sekaligus menanggapi saja. Nanti mohon Bapak Ibu sekalian ketika kami sampaikan ini bisa melakukan cross check atau ada masukan dan tanggapan dari masyarakat atau dari Panwas atau dari pihak-pihak lain, langsung bisa disampaikan ke kami. Selanjutnya kita akan melakukan rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan pada bulan
Desember tahun 2021. Baik, kita mulai dari Kecamatan Ajibata, jumlah desa 10 desa kelurahan, jumlah TPS 21, jumlah DPB sebelumnya 6280, jumlah pemilih baru 14, selanjutnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 21, jumlah pemilih bulan berjalan pada bulan Desember tahun 2021 6294. Selanjutnya Kecamatan Baligi, jumlah desa 35, jumlah TPS awal 87, jumlah DPB sebelumnya 29615, jumlah pemilih baru 69, pemilih meninggal 7, jumlah TPS bulan berjalan 96, jumlah pemilih bulan berjalan 2967. Kecamatan Bonatula Lunasi, jumlah desa 12, jumlah TPS 15, jumlah DPP sebelumnya 5241, jumlah pemilih baru 21 atau pemilih pemula, jumlah pemilih meninggal dunia 1, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap, jumlah pemilih bulan berjalan 5261. Kecamatan Bonatula Lunasi tadi ya? Borbor ya? Kecamatan Habinsaran, jumlah desa 22, jumlah TPS 42, jumlah DPP sebelumnya 12159, jumlah pemilih baru 33, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap, jumlah pemilih bulan berjalan 12192. Kecamatan Lagu Putih 23 desa kelurahan, jumlah DPP sebelumnya 52, jumlah TPS sebelumnya 52, jumlah DPP sebelumnya 14763, jumlah pemilih pemula 35, jumlah pemilih meninggal dunia 2, jumlah TPS bulan berjalan 53, jumlah DPB bulan berjalan 14796. Kecamatan Lubat Julu, jumlah desa 12, jumlah TPS sebelumnya 23, jumlah DPB sebelumnya 7088, jumlah pemilih pemula 18, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 23, jumlah DPP bulan berjalan 7106. Kecamatan Nasau, jumlah desa 10, jumlah TPS sebelumnya 23, jumlah DPP sebelumnya 6083, jumlah pemilih pemula 17, selebihnya kosong, jumlah pemilih atau jumlah TPS bulan berjalan 23, jumlah DPB bulan berjalan 6100. Kecamatan Parmaksian, jumlah desa 11, jumlah TPS sebelumnya 27, jumlah DPB sebelumnya 7537, jumlah pemilih pemula 1, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 27, jumlah DPP bulan berjalan 7538. Kecamatan Pintu Pohon Meranti, jumlah desa 7, jumlah TPS bulan
lalu 18, jumlah DPP sebelumnya 5242, jumlah pemilih pemula 19, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 18, jumlah DPP bulan berjalan 5261. Kecamatan Persea, jumlah desa 17, jumlah TPS 37, jumlah DPP sebelumnya 10315, jumlah pemilih pemula 24, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 37, jumlah DPP bulan berjalan 10339. Kecamatan Siantar Narumonda, jumlah desa 14, TPS sebelumnya 19, jumlah DPP sebelumnya 4786, jumlah pemilih pemula 9, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan 19, jumlah pemilih bulan berjalan 4795. Kecamatan Sigumpar, jumlah desa 10, jumlah TPS sebelumnya 20, jumlah DPP sebelumnya 5832, jumlah pemilih pemula 16, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan tetap 20, jumlah DPP bulan berjalan 5848. Kecamatan Selain, jumlah desa 23, jumlah TPS 40, jumlah DPP sebelumnya 9765, jumlah pemilih pemula 35, jumlah pemilih meninggal 3, jumlah TPS bulan berjalan 40, jumlah DPB bulan berjalan 9797. Kecamatan Pahan, 6 desa, jumlah TPS sebelumnya 10, jumlah DPB sebelumnya 3501, jumlah pemilih pemula 8, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan 10, jumlah DPB bulan berjalan 3509. Selanjutnya Kecamatan Uluan, jumlah desa 17, jumlah TPS sebelumnya 23, jumlah DPP sebelumnya 6596, jumlah pemilih pemula 21, selebihnya kosong, jumlah TPS bulan berjalan 23, jumlah pemilih atau jumlah DPB bulan berjalan 6617. Demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Rantu untuk memandu atau mohon menerima tanggapan. Demikian. Baik, sebelum kita lanjutkan terkait penetapan data pemilih berkelanjutan, tentu kita mengharapkan masukan tanggapan dari Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya mungkin tadi yang sudah dibacakan oleh Pak Charles bahwa sudah dalam bentuk rekapitulasi. Tentu memang banyak persoalan dan banyak kelemahan KPU dalam memutahirkan data berkelanjutan ini. Yang notabene bahwa KPU tidak melakukan pemutahiran data berkelanjutan secara faktual. Tentu ini salah satu menjadi dilema dan kelemahan udahnya dari pemerintah kan orang bau nggak ada karena itu PNS itu sudah dibilang kan nanggo apa lah sih Mutaja. Tentu ini menjadi dilema dan kelemahan KPU dalam hal memutahirkan data pemilih berkelanjutan.
Padahal kalau kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 204, tentu di sana kabupaten kota melakukan pemutahiran data berkelanjutan untuk tujuan pemutahiran data berkelanjutan untuk persiapan ke pemilu dan pemilihan berikutnya. Jadi untuk itu kami mengharapkan masukan. Memang kita secara daring sesuai dengan surat edaran KPU RI, lalu tadi sudah disampaikan oleh Pak Charles PKPU 6 tahun 2021, tentu pemutahiran ini juga hal yang penting disosialisasikan dengan persoalan-persoalan tadi dan kelemahan-kelemahan yang kita alami selama ini. Mungkin juga nanti dari yang mengikuti daring kita mengharapkan masukan. Yang pertama mungkin dalam hal pemutahiran data, memang setiap bulannya kita melakukan pemutahiran data berkelanjutan di KPU. Tapi per triwulan, per semester lalu kita selalu melakukan rapat pleno terbuka. Tentu di rapat pleno terbuka ini sangat mengharapkan, KPU sangat mengharapkan banyak masukan. Artinya mungkin sebulan terakhir kita memang sudah coba melakukan beberapa langkah dengan melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memutakhirkan data berkelanjutan ini. Tentu mungkin karena juga ada di sini Pak Lurah Napitupulu. Ya, nanti mungkin kami meminta masukan. Yang pertama mungkin di luar PKPU 6, tentu pemutakhiran data berkelanjutannya. Apakah nanti mungkin di 1 bulan terakhir ini ada yang meninggal, contoh, yang tidak kami ketahui. Karena kita selama ini tidak melakukan secara faktual. Tidak ada petugas kita yang turun ke lapangan, mendata, lalu kita lakukan pencoretan. Hanya kita lakukan selama ini hanya dengan proses koordinasi. Tentu kalau ada yang 1 bulan ini, bisa kita langsung kurangi, atau bisa kita langsung eksekusi di rekap sebelum kita tetapkan rekapitulasi ini. Itu mungkin salah satu tujuan dari diadakannya secara daring dan luring. Tentu mungkin nanti dari yang Zoom juga bisa menyampaikan, lalu langsung kita cross check. Lalu kita cross check di by name, by address. Apakah nanti hanya namanya yang disampaikan, langsung kita cross check by name, lalu di search, lalu kita pastikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin nanti lurahnya atau camatnya, atau juga nanti kepala desanya. Dan mungkin juga ke teman-teman Bawaslu, yang menjadi mitra kita dalam hal menyukseskan proses penyelenggaraan pemilu dan menjadi salah satu pengawas di setiap kegiatan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan KPU yang berbaur tahapan maupun di luar tahapan yang mengarah kepada pemilihan. Tentu teman-teman Bawaslu kami juga mengharapkan, mana tahu ada masukan selama ini ke Bawaslu. Artinya kalau kita lihat kan pada prinsipnya bahwa masyarakat itu hanya memandang KPU dan Bawaslu adalah sama. Sama-sama penyelenggara, hanya fungsi yang berbeda. Fungsinya yang berbeda. Tentu mana tahu ada yang menyerahkan atau yang menyampaikan bahwa di pilkada kami tidak masuk. Kami tidak ada data pemilih. Bisa disampaikan ke KPU supaya kita lakukan entry data ke Sidarli. Tadi sudah disinggung Pak Charles Sidarli. Tentu Sidarli ini adalah aplikasi yang baru. Sidarli adalah aplikasi yang baru yang digunakan oleh KPU, hanya digunakan untuk proses pemutakhiran data berkelanjutan, bukan untuk pemutakhiran data pada tahapan pemilihan. Nanti berbeda aplikasinya. Jadi ini digunakan untuk pemutakhiran data berkelanjutan. Tadi sudah diurai Pak Charles bahwa Sidarli ini juga bisa dilakukan secara online dengan masuk tadi ke websitenya KPU. Tentu bisa masyarakat mengentri sendiri kalau dia sudah memenuhi syarat untuk memilih. Dengan tadi ada beberapa unsur. Dia genap 17 tahun, dia sudah menikah walaupun belum 17 tahun, lalu alih status. Itu mungkin tadi pada prinsipnya yang diurai dari PKPU 6. Untuk itu mungkin pertama mungkin kami sampaikan ke Pak Lurah. Pak Lurah Napitupulu, kebetulan ini salut kita, Pak Lurah.
kami juga senang sebenarnya karena berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Saya nggak mau ikuti Zoom, nggak ngerti Zoom-nya. Langsung saja datang ke kantor KPU. Mungkin kami minta tanggapan atau masukan dari Pak Lurah terkait data pemilih, atau juga nanti kalau ada pemilih yang masyarakat kita yang meninggal sebulan terakhir atau 2 bulan, bisa langsung kita cross check nanti, lalu kita hapus sebelum ditetapkan data pemilih berkelanjutan ini. Mungkin itu saja. Lalu ke operator kita supaya nanti dibantu langsung masuk ke yang offline saja nanti masuk. Lalu kalau ada yang meninggal kita cross check supaya dihapus, supaya berubah nanti rekap kita. Mungkin itu saja, kami serahkan ke Pak Lurah. Ini aja. Bapak ini ay songon na wape nak kimadog unak ko tiga kina asal gawi tigang-tigang. Izin, yang saya hormati Pak Ketua KPU Kabupaten Toba dan jajarannya seluruhnya, nggak usah satu persatu saya sebutkan. Bapak Ibu hadirin yang ada di tempat ini, mengingat waktu kita gunakanlah izin dulu Pak Ketua KPU karena sebagian nanti mau Natal ini. Iya, jam 4. Oke, jadi ini masukan. Sebetulnya dari anggota KPU sudah ada data ke kantor masing-masing desa kelurahan, yang dimana kami setiap bulan harus mendata. Ya, data yang nambah pemilih maupun daripada yang pindah maupun yang sudah meninggal. Cuman kami di tempat. Berjalan di tempat, yang artinya kalau staf kami, kelurahan, saya sendiri saya sudah ingatkan itu kepada staf saya supaya setiap bulan dimonitoring itu warga kami secara khusus di kelurahan Nabi Tubulu Bagasan, baik yang pindah domisili maupun yang baru yang bisa akan memilih nantinya untuk tahun-tahun berikutnya, tahun 2024. Kemudian yang kedua, dalam hal untuk kita ada dalam antara KPU dengan sampai bawahannya, yaitu di TPS. Ini yang telah disampaikan oleh tadi narasumber, artinya undang-undang itu sudah ada. Kalau bisa kita gunakan KTP, ya kita gunakan, jangan jadi per. Ini kalau ada muatan politik. Sehingga nanti di TPS, para penyelenggara TPS, ini adalah sebagai garda hasil apapun itu TPS. Jadi mohon izin, ya, ini pengalaman saya dulu waktu yang lalu-lalu itu. Jadi artinya ini pengalaman ya, apa yang disampaikan oleh Bapak narasumber tadi, kalau tidak bisa KTP dengan undang-undang itu, jangan kita ladeni. Itu saja. Jangan ada dusta di antara kita. Itu. Jadi antara KPU, Bawaslu juga aman. Apalagi yang di TPS ini. Nah itu. Yang berikutnya. Antara, ini masukan ini dulu. Karena garda terdepan itu adalah KPPS. Baik ketuanya maupun anggotanya. Tidak seimbang dengan ketua PPS-nya. Ketua PPS-nya ada 10 bulan. Ini penyelenggara hanya 1 bulan. Kasihan loh kita lihat anggota KPPS ini dan ketuanya. Maunya dibuatlah beberapa bulan lah. Izin dulu Ketua KPU Kabupaten Toba. Antara langit dan antara Angger dan Jakarta do Hubereng. PPSI do KPPS. Sebulan tapi garda terdepan. Wah, hebat ini para petugas KPPS dalam waktu pemilihan. Itulah yang kira-kira yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya izin, ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ataiha tataban. Mau lihat Oke. Baru sebelum mulai Pak Lurai kan warna Natal. Adong dua warga tanah sebulan naik foto Pak Lurai na meninggal dunia kira-kira.
itu. Maksudku ngadong masuk tuh KPU. Oke, coba dulu langsung kita cross check satu. Nanti untuk 6 lagi filenya aja atau datanya aja yang dikasih supaya langsung dieksekusi. Coba langsung simulasikan satu, lalu nanti supaya berkurang ini dari rekap kita. Coba buka. Nikna manang warna penom bodo taha. Oke, sambil dibuka Pak Lurah. Lalu nanti kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang mengikuti Zoom, tentu juga kami mengharapkan masukan terkhusus kepada yang TMS lebih dominan. Tentu Bapak Ibu yang sedang mengikuti Zoom bisa nanti langsung di Zoom kita, di Zoom itu kan ada di situ raise hand. Tentu bisa mengklik raise hand, nanti bisa kita pandu siapa yang raise hand langsung kita berikan waktu, atau bisa langsung ngechat. Di chat saja nanti kalau ada yang memberikan masukan atau pertanyaan atau terkait data pemilih berkelanjutan ini. Sembari menunggu yang mengikuti Zoom, lalu kami berikan dulu ke catatan sipil. Ada yang catatan sipil? Oke, kami berikan waktu. Mungkin kalau catatan sipil nanti hanya masukan, lalu bagaimana berkesinambungannya saya pikir nanti ya. Oke, kami berikan waktu. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Rapat, yang kami hormati Bapak Forkopimda, yang kami hormati pimpinan dan anggota KPU, yang kami hormati Bapak Pimpinan dan anggota Bawaslu, dan semua yang hadir kita pada sore hari ini. Terima kasih kami dari catatan sipil, kebetulan saya mewakili dari catatan sipil. Yang biasa menangani masalah ini biasanya Pak Lubis. Kebetulan Pak Lubis ada berhalangan, izin tadi. Jadi di sini saya tadi melihat beberapa paparan dari Bapak Pimpinan mengenai daftar pemilih berkelanjutan. Dan saya senang di sini kemarin sewaktu rapat kita di kantor Bupati di ruang staf ahli, ada satu permintaan saya, kalau bisa diikutkan serta kepala desa, beberapa kepala desa, ya kebetulan di sebelah saya Pak Lurah lah. Dan juga di sini saya lihat di Zoom dari desa kelurahan. Saya mau kembali dulu masalah apa yang kami telah buat kemarin. Kebetulan kita masih dalam masa-masa pandemi, sehingga kegiatan kami untuk memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan dokumen kependudukan, khususnya yang berhubungan dengan pemilihan ini adalah kepemilikan KTP. Kemarin bulan November sampai tanggal 15 Desember kemarin kami sudah jemput bola. Kebetulan udah turun level kita, PPKM ke level 2, sehingga kami berani melaksanakan hal tersebut. Namun kami lihat dari jumlah pemilih yang baru, ini mungkin antusias untuk jemput bola beberapa hari yang lalu itu masih kurang. Disinilah kami harapkan ke depannya, baik itu pihak kecamatan yang ada di Zoom dan juga desa kelurahan, kalau apabila ada seperti itu, tolong difasilitasi masyarakatnya untuk datang ke tempat di mana kami melaksanakan jemput bola yang terdekat. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah data masyarakat yang meninggal. Nah, ini kebetulan di sini Kepala Desa Lurah. Sebenarnya di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Kepala Desa Lurah itu diberi kewenangan untuk memfasilitasi masyarakatnya untuk mendapatkan akte kematian. Satu-satunya cara
untuk menghapus data kependudukan bagi orang yang meninggal adalah menerbitkan akte kematiannya. Kami harapkan kepala desa dan juga lurah dapat memfasilitasi masyarakatnya. Umpamanya tadi di sebelah saya Pak Lurah mengatakan 7, itu pun belum tentu semua hilang dari database saya, database kami di kantor. Karena itu belum tentu memiliki akte kematian semua ya. Nah, itulah tolong difasilitasi seperti hal tersebut. Selanjutnya, aduh saya lupa lagi tadi udah ada 3 poin. Nah itu dulu aja masalah masyarakat yang meninggal, tolong kepada kepala desa, lurah dapat memfasilitasi. Bapak dan Ibu sebagai kepala desa di sini mempunyai kekuatan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 itu yang membackup Bapak Ibu untuk memfasilitasi masyarakat yang meninggal dunia. Bapak di situ bukan calok karena resmi di situ di undang-undang itu yang diatur. Itu yang menjadi tambahan dari saya mengenai paparan tadi dari Bapak pimpinan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari catatan sipil yang mewakili Kepala Dinas Catatan Kependudukan Sipil. Tentu ngadong Pak Lurah, nikne asta coba sada. Ngadong manang naguaran apa? Oke. Lalu sebelum itu partai, karena nanti partai kami berharap partai ini banyak yang memberikan masukan. Karena nantinya sebenarnya kalau di hari pemilihan partai ini yang lebih banyak dirugikan katanya. Walaupun sebenarnya kalau kita menyadari sebagai warga negara hanya hak yang bisa kita berikan ke negara inilah hak pilih kita. Tentu sebenarnya juga masyarakatnya yang sangat besar. Tetapi kami berharapkan nanti masukan dari partai politik. Mungkin juga yang meninggal, walaupun tadi Pak Lurah menyampaikan ada yang dikenalnya 7, tentu dari partai politik juga mungkin yang tetangga atau yang melihat bisa langsung kita eksekusi. Lalu kepada teman Bawaslu, mungkin ada yang berikan salinan kertas atau keluhan-keluhan pemilih yang sebelumnya. Karena ini selalu sebenarnya karena kurva dari data pemilih ini selalu berubah-ubah, berfluktuasi dia. Tentu kami mengharapkan masukannya. Kalaupun ada yang mau kita masukkan nanti yang Bapak Ibu tahu dari Bawaslu, tentu bisa langsung kita cross check. Saya pikir nanti kami juga menyadari banyak kekurangan dalam hal pemutahiran data berkelanjutan ini. Untuk itu kami berikan waktu kepada Bawaslu, kepada Pak Thompson Menurung, kami berikan waktu. Baik, terima kasih yang terhormat KPU, Forkopimda, Dapil, dan juga pengurus partai politik yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Bawaslu. Yang pertama, kami hanya bisa memberikan masukan bahwa di dalam penetapan rekapitulasi daftar pemilih hasil PDPB, kami lihat di bawah 1 ada di situ kenaikan jumlah TPS yang sebelumnya 477 menjadi 487, mungkin bisa jelaskan oleh KPU. Yang kedua, terhadap perbandingan BPB terakhir itu 138.504 menjadi 139.355 selisih 851. Pertanyaan kita adalah seperti yang disampaikan oleh Dukcapil dan Pak Lurah tadi, apakah data yang dimasukkan sebagai pemilih sudah mengurus yang namanya surat kematian yang dikeluarkan oleh Dukcapil? Karena ini kan berhubungan dengan hak pilih. Ini hak pilih ini yang begitu urgent dalam setiap pilkada, apalagi ini untuk sebagai basic kita sebagai bahan untuk persiapan pilkada serentak. Itu yang kedua. Tadi yang disampaikan oleh
Bapak Charles tadi, apakah ini sebagai dasar bahwasanya dikatakan di situ sebagai prinsip pemutahiran data pemilih di poin 9 itu tentang perlindungan hak data pribadi. Mungkin bisa mengulang kembali maksud dari tujuan dari poin ke-9 yang dimaksud. Apakah itu menjadi dasar bahwasanya selama ini kita meminta data itu tidak dikeluarkan apa namanya itu akan itu ya, apa nomor NIK-nya itu ya, sebagai bahan pengawasan dari Bawaslu. Dan yang terakhir, terhadap pilkada yang terakhir kita laksanakan di Toba itu, mungkin banyak pemilih pemula yang sudah melakukan rekaman iktp. Tadi disampaikan oleh Bapak Charles tadi bahwa ini amat sangat perlu ini disampaikan oleh Disdukcapil, sudah berapa banyak orang yang sudah dikeluarkan Dukcapil, suket atau KTP. Apakah daftar pemilih yang disampaikan ini sudah memiliki suket atau KTP, sudah dikeluarkan? Baru yang terakhir sebagai masukan kepada kita, khususnya ini persoalan di Toba ini adalah persoalan akte kematian. Ini kalau bisa ini dari kita itu mempermudahlah kepada masyarakat itu agar supaya mereka lebih respek mereka mengurus surat kematian. Karena ini kan berpengaruh ke dalam daftar pemilih, surat kematian. Kira-kira itu dulu yang bisa kami sampaikan dari Bawaslu. Terima kasih. Baik, mungkin sebelum ke yang berikutnya mungkin ada yang ada pertanyaan dari teman dari Bawaslu, beberapa poin mungkin perlu penjelasan kembali atau penegasan, penjelasan kembali kepada teman-teman Bawaslu dalam hal dari poin ke-9. Memang ada beberapa poin, satu terkait dengan akte kematian, mungkin nanti bisa kita jelaskan, artinya di mana pengaruh terhadap akta kematian ini terhadap perubahan data pemilih, lalu apakah menjadi selamanya yang menjadi patronnya adalah akta kematian baru bisa kita lakukan pencoretan dari data pemilih berkelanjutan. Mungkin itu tadi maksud dari pertanyaan pertama. Ada beberapa poin tadi, mungkin saya berikan langsung ke Pak Charles supaya menjelaskan. Baik, terima kasih. Yang pertama perlu kami tanggapi terkait pelindungan data pribadi, yaitu prinsip PDPB, prinsip yang ke-9. Apakah itu yang menjadi dasar? Sebentar dulu Pak ya. Apakah itu yang menjadi dasar, maka setiap saat kita melakukan rekapitulasi, seluruh stakeholder yang berkepentingan itu tidak dapat data secara lengkap. Bukan hanya ini prinsip di dalam DPB, prinsip dalam pemutakhiran data pemilih juga, dan penyusunan daftar pemilih tetap ada prinsip pelindungan data pemilih. Kita tahu KPU, Bawaslu secara bersama-sama itu menerima data dari Bawaslu, dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi bukan hanya KPU yang menerima data, Bawaslu juga menerima data. Maka sesuai dengan instruksi KPU RI, kita memberikan data ke stakeholder eksternal itu tidak lengkap atau dibintangi. Karena ketika kita memberikan data, tentu kita sudah melakukan pengumuman. Ketika kita sudah mengupload data atau memberikan data baik itu kepada pimpinan partai politik, ke pihak lain, selain pihak internal KPU, tentu secara tidak langsung kita sudah mengumumkan data tersebut. Nah, dalam pelindungan data ini tentu kita merahasiakan atau membintangi NIK pribadi itu sebanyak 8 digit. Jadi bukan hanya karena ini Pak Bawaslu, kami tidak memberikan data secara lengkap kepada Bawaslu. Secara prinsip kita sudah
secara bersama-sama menerima data dari Kementerian Dalam Negeri. Soal pengawasan itu di internal Bawaslu Kabupaten Toba, bagaimana cara untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PDPB ini, tentu kami mengharapkan masukan dan tanggapan dari pihak Bawaslu Kabupaten Toba. Selanjutnya Bapak Ibu dari Bawaslu tadi mengenai data pemilih yang sudah meninggal, apakah seluruhnya sudah memiliki dokumen atau akte kematian? Secara umum memang belum. Tapi sesuai dengan hasil koordinasi kita dengan pemerintah Kabupaten Toba, ini sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah Kabupaten Toba kepada pihak desa dan kelurahan. Salah satu contoh yang kita dapat walaupun kopinya, ini sebagai bukti di kita. Dari Kecamatan Singumpar ini tentu sudah menjadi bukti di kita, salah satu bukti bahwasanya pemerintah dan Bawaslu Kabupaten Toba, pemerintah dan KPU Kabupaten Toba telah melakukan koordinasi dan kerjasama dalam hal melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Mudah-mudahan data kita bisa semakin sempurna. Pada awal DPB ini kita sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah Kabupaten Toba dan pihak Dukcapil Kabupaten Toba sebanyak 6.000 pemilih yang sudah meninggal. Itu sudah dari sejak dulu, artinya sumbernya itu adalah dari DP4 pada pilkada yang lewat. Jadi bukan serta-merta DP4 itu bersih dari data yang meninggal dunia. Karena pada prinsipnya bisa dicoret oleh Dukcapil ketika sudah ada terbit akte kematian atau paling tidak kepala desa atau lurah menerbitkan surat keterangan meninggal dari desa dari yang bersangkutan. Itu mengenai apa yang disampaikan oleh Pak Thompson tadi. Selanjutnya perbedaan antara DPB sebelumnya dan DPB saat ini. Kita selaku penyelenggara pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kita melakukan rekapitulasi setiap bulan. Namun menghadirkan pihak eksternal itu per triwulan. Jadi kita contohkan pada bulan Maret kita melaksanakan dengan mengundang stakeholder eksternal. Untuk bulan April, Mei itu dilakukan secara internal. Selanjutnya dilakukan lagi di bulan Juni. Begitu seterusnya Bapak Ibu. Jadi pada bulan September, November tentu data tersebut belum Bapak terima. Nanti akan kami berikan data rekapitulasi pada bulan September, pada bulan Oktober, November nanti kepada pihak lain. Nanti disiapkan ya, di-scan aja kepada teman-teman, disiapkan rekapitulasi pada bulan Oktober dan November. Selanjutnya kami perlu mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Pak pihak Dukcapil, himbauan kepada kepala desa dan lurah untuk memfasilitasi masyarakat ketika melakukan jemput bola perekaman KTPL. Harapan kami Pak, dari kami KPU Kabupaten Toba, ketika pihak Dukcapil melakukan jemput bola, mohon Pak kami bisa diikut sertakan. Artinya kami yang bertanggung jawab atas biaya yang ke sana biaya kami, bukan dilibatkan kepada pihak Bapak. Jadi kami bisa dilibatkan. Kalau anggaran kami tidak ada Pak, cuman karena ini pengabdian tentu kita juga akan melaksanakan pemutakhiran ini secara mandiri. Jadi artinya kalaupun siapa dari staf kita bisa kita kirim untuk memantau perekaman tersebut. Selanjutnya data tersebut bisa kami bawa atau bisa kami dapatkan menjadi bahan DPB pada bulan berikutnya. Ini harapan kami Pak dari Dinas Dukcapil. Kami mengharapkan itu ketika Bapak dari Dukcapil melakukan jemput bola, kami bisa diundang untuk hadir. Demikian Pak. Mungkin itu saja tanggapan. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh pihak Dukcapil. Terima kasih. Sebelum saya menanggapi dari Bapak Manurung dari Bawaslu, saya akan menginformasikan bahwa kinerja kami semua tercatat semua di pusat.
yang kebetulan sekarang bulan Desember tanggal 27, mungkin sekarang akhir dari triwulan kedua pada tahun 2021 ini. Dan data agregat itu akan segera ditayangkan nanti, data agregat semester 2 tahun 2021 nanti di bulan Januari oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri pada melalui websitenya, yaitu gisdukcapil.kemendagri.go.id. Silahkan nanti dilihat berapa penambahan penduduk Toba, berapa pelayanan kelahiran, berapa pelayanan, semua ada di situ, di data agregat Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dan di situ pun ada orang bagi orang yang meninggal, tapi dengan catatan itu yang sudah berakta semua itu yang meninggal di situ. Baik, selanjutnya kami menanggapi mengenai kemudahan pengurusan akte kematian tadi yang ditanyakan oleh Pak Manurung dari Bawaslu. Sebenarnya pengurusan akte kematian ini sudah dipermudah oleh pemerintah pusat melalui Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Sekarang mengurus akta kematian cuma dengan membawa surat kematian. Surat kematian ini dipermudah lagi, tidak perlu, kalau memang tidak ada dari dokter atau tenaga medis yang melihat yang menangani kematiannya, cukup dengan surat keterangan dari kepala desa. Itu dari kepala desa. Makanya di sini kepala desa lurah dapat memfasilitasi pengurusan ataupun pencatatan kematian warganya. Dan juga kakaknya biar tahu niknya nik berapa. Kemudian mengenai penggunaan suket, Bapak, kepada kita yang di sini perlu saya sampaikan sampai saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah pusat mengenai surat keterangan telah merekam KTP. Yang terakhir kami dapat petunjuk, saya lupa suratnya nomor berapa. Itu kami tidak bisa menerbitkan surat keterangan rekaman KTP. Tapi nggak tahulah nanti ke depannya. Apakah dicabut surat itu saya nggak tahu. Yang penting sampai saat ini kami tidak menerbitkan surat keterangan perekaman. Itu Pak. Mengenai kebijakan selanjutnya saya tidak tahu. Itu kebijakan pemerintah pusat. Kami hanya melaksanakan aturan main yang ada. Terus selanjutnya, mengenai perekaman KTP, ini tambahan dari kami. Sebenarnya yang merekam KTP ini tidak harus 17 tahun. Bisa kurang dari 17 tahun. Apakah itu kurang 1-2 bulan, itu sebenarnya bisa direkam. Hanya saja pencetakannya nggak bisa, menunggu dia berusia 17 tahun. Ini tambahan dan menambah wawasan bagi kita. Jangan anak kita tunggu-tunggu satu bulan lagi merekam, padahal di situ ada jemput bola. Silakan mereka merekam. 17 kurang 1 bulan silakan, kurang 2 bulan silakan merekam. Tapi pencetakan KTP-nya tidak bisa pada saat itu ataupun kurang dari 17 dia memperoleh KTP, tidak bisa. Menunggu dia 17 tahun barulah bisa dicetak. Mungkin itu tambahan dari kami. Mengenai kebijakan yang ada di Dukcapil. Terima kasih. Baik, saya pikir sudah sangat jelas yang disampaikan oleh dari catatan sipil. Lalu mungkin ke Pak Manalu dulu. Memang baik. Gimana? Coba penambahan TPS.
Oke. Baik, Bapak dari Bawaslu, perlu kami sampaikan perubahan itu di mana. Sesuai dengan PKPU 6 di pasal berapa itu? Coba cek di pasal 21 ya, kalau nggak salah 21, bahwasanya jumlah pemilih dalam satu TPS itu paling banyak 500 pemilih dalam satu TPS. Berdasarkan hasil rekapitulasi kita pada bulan November yang lewat di desa atau kelurahan Pardi di Unan, ada 2 TPS yang melebihi 500, sehingga menambah TPS di Pardi di Unan itu sebanyak 2 TPS. Itu yang pertama. Yang kedua, di Sangkarnihuta ada 1 TPS yang melebihi dari 500 TPS, sehingga TPS tersebut kita mekarkan. Yang ketiga, di desa mana itu? Perubahannya di Saribu Raja Jaji Maria. Dari 2 TPS menjadi 4 TPS, karena 2 TPS tersebut sudah melebihi 500 pemilih dalam TPS. Selanjutnya yang terakhir itu di Sibalotang Hotang Sas, dari jumlah TPS 4 TPS menjadi 5 TPS. Untuk Kecamatan Lagubuti itu penambahannya di Desa Sibarani Nasapulu Namukup. Di Desa Ujuk Taduk, di Desa Ujuk Taduk. Dari 2 TPS menjadi 3 TPS. Demikian Pak Thompson, dan memang ada perubahan, tadi sudah kami sampaikan, dari 477 menjadi 487. Demikian. Baik, saya pikir sudah ini artinya dasar hukumnya melakukan penambahan TPS adalah PKPU 6 dengan batas maksimal 500. Tentu itu ditarik dari Sidarli. Itu dia. Nanti memang secara menjelang pemilu atau pilkada atau pemilu serentak, tentu ini bisa berubah, bisa berkurang, bisa bertambah, bisa. Bahkan pemilih yang di dalam TPS itu bisa bergeser, bisa. Karena di masa pemilihan nanti baru di situ kita melakukan proses faktual. Mungkin itu tambahan dari disampaikan oleh Pak Charles. Lalu mungkin ke Pak Manalu, Pak Manalu ya, adong siya Haniwapai. Iya, terima kasih atas kesempatannya berikan kepada saya untuk menyingkat waktu kita karena saya dengar banyak yang Natalan hari ini. Jadi ada sedikit yang perlu saya sampaikan dari rutan kelas 2B Balige. Mohon maaf karena saya tidak bisa menyampaikan penghormatan kepada kita semua. Ya, jadi secara singkat ada yang mau saya sampaikan bahwa di rutan Balige itu di situ sebenarnya yang paling repot. Ya, data yang paling repot. Kenapa saya bilang repot? Karena di sana keluar masuk tahanan. Ya, keluar masuk tahanan. Lagian ada lagi yang pindahan dari daerah lain, termasuk daerah Medan. Itu pun kalau kita tanya orang perorangan tidak ada KTP-nya. Jangankan KTP-nya, alamatnya pun kurang jelas. Jadi mohon petunjuk kepada Bapak Ketua KPU di sini, apa langkah-langkah kami pada saat ini untuk mendata warga binaan kami di sana. Kalau di sekitar Toba masih bisa kita data, bisa kita langsung contohnya, langsung kita ajak bicara keluarganya melalui Zoom, karena sekarang masih melalui Zoom, tidak bisa melalui tatap muka dalam hal pengunjung. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana caranya, apa langkah kami untuk mendata warga binaan kita di sana yang sifatnya ganti-ganti, keluar masuk, ada yang hukuman 20 tahun, ada yang sifatnya sebentar lagi atau hukumannya belum ingkrah. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan, terima kasih. Oke. Ya, hanya masukan saja dari KPU Kabupaten Toba. Selama ini kita mengadakan pemutakhiran data pemilih di rutan, saya kira tidak pernah ada masalah. Saran kami Pak, yang penduduk Toba sajalah dulu Pak didata di sana. Kalau keluar dari penduduk Toba, jangan dululah. Nanti ada saatnya kita akan sinkronkan ketika pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilihan. Saya kira cukup demikian. Tapi saya yakin kalau dia penduduk Toba, itu pun sudah terdata sama keluarganya Pak. Keyakinan saya
ada demikian karena apa? Karena umumnya PPS lama kita selalu memberikan data yang faktual sebenarnya terkait orang-orang yang ada di desanya. Jadi sangat jarang melenceng. Hanya perpindahan tempat mungkin dia yang kami yakini. Pindah dari persuburan ke tahanan Balige karena sesuatu hal. Tapi apakah dia sudah terdaftar di daftar pemilih? Saya yakin sudah. Tapi kalaupun Bapak misalnya bermurah hati untuk mencek, cukuplah saya kira yang masyarakat Toba dulu. Kalau kira-kira meragukan, jangan dulu, apalagi dari luar Toba, nggak usah dulu, itu kan tugas kita. Nanti di pemutakhiran data yang sebenarnya lah kita periksa. Apalagi nggak ada KTP-nya. Pada pemilu yang lewat, kita kan banyak di toko-toko, di rutan kan Pak, ditanya, mana lahirmu? Itulah di Medan, siapa namamu? Si Acong, katanya, gimana Acong pula kan? Rupanya marga Perdu si kurasa itu Pak ya, yang hari itu ya. Oh si Bangunsong ya, marga si Bangunsong. Itulah, jadi saya kira yang penutup aja Pak ya. Demikian saran saya Pak. Baik, berarti hanya data penduduk Toba lalu nanti proses sinkronisasi. Mana tahu sudah didaftar di ini. Lalu ya. Daftar DPT. Ini khusus ke rutan. Oh, oke. Mungkin itu masukan ya. Nanti akan kami coba bahas dalam hal bagaimana mekanisme pemberian data pemilihan sebelumnya terkhusus yang di rutan. Mungkin itu saja catatan yang dari rutan. Nanti akan kita bahas bagaimana mekanisme pemberian data pemilih karena ada di situ data-data yang dikecualikan. Nanti akan kami tindak lanjuti Pak. Lalu ke partai politik lah mungkin sebelum yang Zoom, atau ada yang Zoom yang raise hand atau yang ini sembari menunggu. Mungkin dari partai politik, dari Nasdem ya, Nasdem, Perindo, apa lagi ini ya, Demokrat. Ada masukan atau ada yang meninggal tetangganya? Mana tahu ada yang 1 bulan terakhir nggak KPU tidak tahu. Bisa kita cross check sebelum kita tetapkan ini. Atau mungkin ada Nurma dari Perindo atau aku lupa orang nama-namanya, tapi wajahnya aku kenal. Dari coba ada? Atau mungkin dari tadi kan laki-laki ini yang cakap-cakap ini. Dedi sini dulu. Ya ada? Kira-kira? Bungkus. Kita bungkus. Baik, sembari mengirit waktu mungkin langsung kita ke teman-teman yang Zoom. Atau yang ada yang dari Balige, karena saya lihat ada dari Camat Balige nih. Dari Balige, lalu Camat Laguboti, lalu Camat Borbor dan Camat Habinsaran. Ada kira-kira? Bisa langsung di unmute. Oke, Habinsaran kosong. Borbor? Untuk sementara pas. Oke. Lalu dari Camat Laguboti. Oke, Porsea. Atau mungkin atau dari desa, Saya pikir langsung saja kalau desa ada beberapa saya lihat termasuk ada juga ex PPK kita Rida Hutapea saya lihat. Oke. Langsung saja di unmute kita mana santrinya Pak Lurah? Santri. Oke, santri Nabi Tupulu. Mana nggak sengaja Pak Lurah.
Oke, ada kira-kira atau yang meninggal bisa disampaikan langsung supaya kita cross check. Coba ada yang di chat di Kecamatan Nassau. Coba langsung dieksekusi aja. Itu dari Nassau, nicknya aja langsung supaya langsung ini bisa berkurang sebelum kita tetapkan. Coba search di mana langsung nick. Ada? Itu sudah terhapus sebelumnya atau masih ada di sini? Masih aktif? Oke. Sebelum kita coret bisa sedikit Nassau menjelaskan, memastikan ini supaya kita lakukan penonaktifan. Langsung saja dari kantor Camat Nassau. Iya Pak. Ya, Selamat silakan sore, Pak. Silakan. Dari Nassau Pak, TMS per Desember Pak, itu atas nama Hotman Pak, meninggal dunia pada hari Rabu minggu lalu Pak. Pada hari Rabu kemarin? Iya Pak. Artinya oke. Artinya ini sudah data yang pelit yang bisa kami terima supaya bisa kami lakukan pencoretan ya, penonaktifan di dalam data pemilih berkelanjutan. Lalu nanti secara administrasi mungkin catatan sipilnya mungkin ada beberapa hal yang disampaikan tadi. Kebetulan Pak, rencana mereka setelah penguburan Pak, mau mengurus surat akta kematian Pak. Oke, baik. Ini aja, menonaktifkan aja. Ya. Ada lagi coba cek ininya. Ada lagi kecamatan yang lain kira-kira? Ada lagi coba cross check chatnya ini apanya Zoom-nya. Ada lagi yang Oke, kami konfirmasi balik dulu ke Kecamatan Laguboti, desa apa tadi? Desa ya? Desa Rajau Puhat Opuraja Hutapea. Laguboti? Oke. Masih banyak data mungkin karena ini datanya terdapat kita sampaikan ke POR, nanti akan kita tindak lanjuti. Tolong nanti seluruh data yang ada di di chat Zoom itu bisa direkam semua atau di copy di tempat disimpan agar kita nonaktifkan pada bulan Januari yang akan datang. Bagaimana POR? Itu aja di saya rasa karena nggak mungkin kita berbadan sekarang atau rekap. Ya, bagaimana Bawaslu? Kalau memang harus kita lakukan, mungkin waktu jadi keterlambatan ini bisa, tapi keterlambatan memberikan ini bisa ada kami antar ke sana, mungkin itu. Sambil kembali kita menunggu data pendukung, contoh SK seperti ini, walaupun biar kita, oke ya? Oke, baik. Baik. Mungkin karena juga hadir dari Dandim dan Polres Toba, tentu kami memberikan waktu sepatah dua kata. Memang dalam hal gimana Pak? Oke, mungkin dari Pak
Kasat Reskrim. Ya, terima kasih. Yang kami hormati Ketua KPU dan para stafnya, Forkopimda, dari Bawaslu, dan juga dari partai politik. Terima kasih kami ucapkan atas undangannya. Mungkin sedikit yang kami sampaikan, mungkin saya mewakili dari TNI Polri. Izin Pak, sedikit ya. Mungkin secara teknis mungkin sudah disampaikan dari KPU. Kami dari Polri dan dari TNI ini sangat mendukung lah kegiatan ini. Seperti yang dibilang Pak Lurah tadi, ini masih 3 tahun lagi, tapi alangkah baiknya memang dari sekarang persiapannya. Ya. Jadi untuk pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Toba. Jadi kalau harapan kami, ya semoga dari Bapak KPU dan jajarannya semua bisa bekerja dengan baik. Jadi nanti pada saat pelaksanaannya tidak ada keributan, datanya sudah pas, seperti itu. Dan bisa juga nanti dari KPU membuat seperti rapat seperti ini lagi untuk berkonsiliasi data daftar pemilih di Toba ini. Jadi itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa bekerja sama. Kami mendukung penuh kegiatan ini untuk terciptanya tertiban di Kabupaten Toba. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Pak yang mewakili dari Polres, Pak Kasat Reskrim, dan mungkin dari Dandim. Lalu sebelum kita kembalikan ke MC untuk acara selanjutnya, ada kira-kira masukan atau yang terlupakan? Anggo Pak Luraunnya bah. Apa yang telah kami sampaikan dari Bapak Ibu yang ada di sini, terakhir tadi dari mewakili Kapolres dan TNI, ini kami juga dari kelurahan desa, karena kami pendamping dari KPPS untuk pemilihan yang akan datang, ya diperhatikanlah lurahnya sama kepala desanya. Karena kami ke sana kemari, Pak TNI datang ke kantor, ya mana datanya Pak? Ini Pak, kita sama-sama. Kemudian jaga malam lagi di situ 2 hari. Untung ada warga itu kasih ayam yang muda-muda untuk jaga malam sama tua sikit, ya kan? Jadi ini masukan sedikitnya. Karena untuk kita dari kitanya, ya. Olah nira maju, sawatik. Jadi mau lihat mak, dia ke data nih, aku sangat tertarik dah kini. Kita buatlah KPU itu sekali setahun. Demikian rapatnya, terus sekali 6 bulan itu tergantung Bapak KPU dengan stafnya. Ulangan lu di mengharap dunia rupa terus ulut sipata. Isi sudah bertimusnya. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya. Oke, terima kasih Pak Lurah. Mulu Pak Luronnya pasaton akka unek-unek harus tampung. Anak-anak di lurah do di desa Ujuk Toba nih proses penyelenggaraan ujung-ujungnya. Mungkin itu saja menjadi catatan. Ada beberapa poin nanti terkait juga ada tadi data yang untuk khusus kerutan menjadi catatan khusus. Bagaimana prosesnya nanti mungkin kami akan berikan, tapi bukan sekarang. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke MC untuk memandu acara selanjutnya. Baik, terima kasih pada Bapak Rantu Pasaribu. Sebentar lagi kita berikan dulu aplaus kepada Bapak Ibu sekalian. Acara selanjutnya penandatanganan berita acara rekapitulasi data pemilih berkelanjutan triwulan 4 bulan Desember tahun 2021.
Ya, baik. Dibacakan dulu, mana tahu ada yang tertinggal. Baik, Bapak Ibu sekalian, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, berita acara nomor 574 garing PL.02.1 garing 1212 garing 2021 tentang rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan tahun 2021 periode Desember. Pada hari Senin tanggal 27 bulan Desember tahun 2021 bertempat di Aula Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba melaksanakan rapat koordinasi dan rapat pleno terbuka rekapitulasi data pemilih berkelanjutan periode Desember tahun 2021. Rapat dihadiri dan diikuti oleh 1. Bapak Bupati Toba, 2. Kapolres Toba, 3. Kodim 0210-TU, 4. Bawaslu Kabupaten Toba, 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Toba, 7. Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Toba, 8. Kepala Rutan Kabupaten Toba, 9. Camat, Kepala Desa garing Lurah, Kepala Dusun garing Lingkungan Kabupaten Toba, 10. Pimpinan Partai Politik se-Kabupaten Toba, 11. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Toba, 12. Sekretaris KPU Kabupaten Toba, 13. Para Kasubag KPU Kabupaten Toba dan 14. Seluruh staf ASN dan tenaga pendukung KPU Kabupaten Toba. Berdasarkan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 6 tahun 2021 tentang pemutahiran data pemilih berkelanjutan dan surat edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 366 garing PL.02 garis penghubung SD garing 01 garing KPU garing 4 Romawi garing 2021 tanggal 21 April tahun 2021 perihal perubahan surat Ketua KPU RI nomor 132 dan seterusnya tahun 2021 tanggal 4 Februari tahun 2021 perihal pemutahiran data pemilih berkelanjutan periode bulan Desember tahun 2021. Hasil rapat koordinasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba menghasilkan hal-hal sebagai berikut. 1. Rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 139.355 139.355 dengan rincian pemilih laki-laki 67991 dan pemilih perempuan berjumlah 71364 tersebar di 16 kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. 2. Menerima masukan dari para pihak sebagaimana terlampir dalam berita acara ini. Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dibuat di Balige pada tanggal 27 Desember tahun 2021. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Toba, Ketua dan seluruh anggota akan ditandatangani. Rekapitulasi daftar pemilih hasil DPBPB bulan Desember tahun 2021. Total kecamatan ada 16, jumlah desa kelurahan 244, jumlah TPS 487, jumlah DPB sebelumnya 139.013, jumlah pemilih pemula 355, pemulihan pencabutan hak pilih kosong, pemilih berubah status dari TNI kosong, pemilih berubah status dari Polri kosong, pemilih pindah masuk kosong, pindah keluar kosong, meninggal 13, ganda kosong, di bawah umur kosong, tidak dikenal kosong, TNI kosong, Polri kosong, hak pilih dicabut kosong, bukan penduduk kosong, belum KTPL garing suket kosong, ubah elemen data kosong, ubah alamat asal kosong, ubah alamat tujuan kosong, jumlah TPS bulan berjalan 487, jumlah pemilih bulan berjalan 139.355,
Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Toba tanggal 27 Desember tahun 2021, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba, Ketua serta seluruh anggota akan ditandatangani. Demikian kita tanda tangani bersama. Acara selanjutnya adalah penutup kepada Bapak Henry Marudin H. Pardosi. Kami persilakan untuk menutup acara kita pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, pertama sekali atas segala kekurangan dan hal-hal yang tidak bisa kami duga tidak terlaksana pada pelaksanaan rekapitulasi rapat pleno terbuka pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini, dan termasuk juga pelayanan, penyambutan, dan lain-lain yang bisa kami berikan kepada Bapak dan Ibu kurang prima. Sebelumnya kami mohonkan maaf. Tapi di balik semua itu, hari ini kami memperoleh banyak bekal ilmu dan sekaligus juga masukan untuk membangun dan mengembangkan wawasan kami dalam pemutahiran data pemilih berkelanjutan di tahun 2022 nanti. Ini suasananya Natal, kami sangat mengerti dan memahami, dan mudah-mudahan suasana Natal ini membawa kedamaian, membawa sejahtera buat kita semua, dan terlebih ini pertemuan kita terakhir di tahun ini terkait pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Semoga di tahun depan hal-hal baru bisa kami sajikan buat kita semua untuk bisa mengembangkan dan lebih mengakurasi semua data pemilih di Kabupaten Toba. Atas segala perhatian, atas segala dukungan yang Bapak Ibu berikan kepada kami senantiasa selalu berterima kasih. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa merahmati dan beri damai serta rezeki berlimpah buat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami walaupun belum saatnya untuk menyampaikan selamat Natal, selamat Tahun Baru dari KPU Kabupaten Toba buat Bapak Ibu sekalian, termasuk juga buat Bapak Camat, Kepala Desa yang masih setia mengikuti Zoom ini. Dengan mengucapkan 3 kali horas, mari kita tutup acara kita ini. Horas, horas, horas.